welcome to our channel. Ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau ngadain kayak semacam wawancara aja sih tentang quarantine kemarin selama 14 hari di Taiwan. Yuk, kita ikutin. Aku di Taiwan itu ngikut suami aku yang lagi kuliah S3 di sini. Jadi waktu kuliah S3-nya itu sekitar 3,5 tahun. Jadi mau nggak mau aku harus move ke sini untuk nemenin dia. Aku kesini nyusul setelah 5 bulan kurang lebih bisa sama suami duluan kesini kira-kira awal Februari waktu itu. Terus akhirnya aku bisa nyusul di awal Agustus. Awalnya aku pas mau bikin visa itu aku email dulu tuh ke Teto itu kayak semacam kedutaannya Taiwan lah. Nah itu aku nanya bisa nggak kira-kira bikin visa untuk nyusul suami, dan kebetulan dijawab sama Teto, oh bisa, asal suaminya itu punya ARC. Tuh. Terus akhirnya ya udah aku ngeberaniin diri untuk bikin visa, untuk kumpulin syarat-syaratnya dulu, terus baru ajuin visanya ke Teto dan alhamdulillah disetujui. Jadi ARC itu semacam KTP yang dimiliki oleh seluruh imigran yang ada di Taiwan. Untuk kalau misalnya imigran itu mau menetap agak lama, contohnya itu kayak gini, ini ARC. Bentuknya benar-benar mirip sama kayak KTP. Ada. Jadi waktu itu sebelum keberangkatan aku tuh ngisi form terkait tentang quarantine gitu. Jadi aku tuh harus harus ada rumah dulu. Jadi ditanya di situ mau quarantine di mana, di rumah atau di hotel. Nah aku milih di rumah karena waktu itu suami aku udah kebetulan udah dapet rumah alhamdulillah di sini. Jadinya aku milih quarantine di rumah. Jadi aku tulis tuh alamat lengkapnya, terus nomor handphone aku di Taiwan aku tulis semuanya. Dan itu harus punya tuh nomor handphone di Taiwan. Terus pas ketika mau berangkat itu kita harus punya swab test berbahasa Inggris. Jadi waktu itu aku 3 hari sebelum keberangkatan aku swab test, terus diambilnya sehari sebelum keberangkatan. Pas besoknya berangkat jadi langsung aku tunjukin. Jadi di bandara juga ditanyain ada hasil swab testnya nggak gitu. Terus ya udah aku tunjukin aja kayak gini. Terus kayak gitu nunjukin kayak ini nih form kayak gini, cuman waktu itu aku isinya online, jadi langsung dicek sama petugas di sananya terkait dengan alamat rumah, terus nomor handphone. Kenapa harus punya nomor handphone dan alamat rumah? Karena pemerintah sini tuh tracking kita itu dari nomor handphone. Jadi nomor handphone kita itu udah tercatat di nasionalnya kayak di pemerintahnya Taiwan gitulah. Jadi mereka ngelihat kita tuh, pergerakan kita tuh dari sinyal handphone kita. Nah kalau kenapa kita harus udah punya rumah ya untuk quarantine tadi, untuk 14 hari quarantine kita nggak boleh keluar rumah, di dalam rumah aja gitu. Oh nggak bisa kalau kayak gitu, soalnya pemerintah sini tuh nelfon kita secara periodik, jadi bener-bener acak, random. Kita nggak pernah tahu kapan mereka mau telepon, kapan mereka mau SMS, dan itu harus kita ngangkat gitu. Kalau misalnya nggak diangkat itu langsung didatengin sama polisi. Dan SMS juga kayak gitu, jadi mereka suka-suka mereka mau SMS-nya kapan, dan kalau misalnya kita nggak balas langsung disamperin sama polisi.
Sebenarnya itu pengalaman gak ngenakin sih. Jadi waktu itu aku jam setengah 10 malam tuh aku ngantuk, terus aku ketiduran. Handphone tuh dalam keadaan lowbat dan aku lupa ngecharge. Terus kebetulan jam 11 malam, sekitar jam 11 malam mungkin ya, atau setengah 12 malam, handphone tuh mati karena emang sebelumnya udah lowbat. Nah, mereka petugasnya kan mantaunya dari nomor handphone ya. Nah, nomor handphone aku tuh nggak bisa kelacak. Jadi mereka tuh diteleponin mungkin ya, dan itu nggak ada yang ngangkat. Akhirnya didatengin tuh sama polisi. Pas polisi pertama kali datang, aku nggak dengar karena aku pakai headset waktu itu. Aku nggak dengar, benar nggak dengar. Aku tidur pakai headset. Terus ya udah, habis itu pas suami datang nganterin bahan makanan gitu, dia kan kayak nelfon ke handphone ke WhatsApp ya. WhatsApp itu ada di handphone yang satu. Nah itu aku denger tuh pas di WhatsApp itu. Akhirnya aku bangun, tiba-tiba ada telepon dari petugasnya. Katanya, kamu dari mana? Gitu kan. Terus saya tidur kok dari tadi. Kenapa handphonenya nggak bisa dihubungin? Katanya gitu. Kamu keluar ya? Enggak, saya dari tadi tidur dan handphone mati. Jadi bener-bener lowbat. Saya nggak tahu kalau itu lowbat. Gitu kan. Terus oh ya udah, petugas polisi sebentar lagi datang. Waduh, hampir sih kena gimana polisi. Terus bener dong, selang 5 menit abis ditelepon itu polisi datang. Itu sumpah shocknya setengah mati. Mereka galak banget. Terus kayak mereka tuh kayak gedor-gedor buronan gitu kan. Terus out kayak gitu kan. Terus habis itu dari mana aja gitu kan. Kenapa handphone nggak diangkat, telepon nggak diangkat. Terus aku jelasin kan, handphonenya tadi mati, terus saya ketiduran dan saya pakai headset. Tadi kita datang ke sini tuh nggak ada yang jawab, katanya gitu. Iya, soalnya saya tidur pakai headset. Itu bener-bener aku tuh dijelasin sampai gemeteran, dan untungnya aku tuh kayak masih bisa ngomong gitu, karena itu emang shock banget coy, shock banget asli. Dan polisi tuh kayak galak banget gitu. Polisinya datangnya 2 orang, terus sama petugas 1 orang. Itu bener-bener kayak ampun, pengalaman yang paling bikin aku shock sih. Terus abis itu langsung aku jelasin, ini handphone aku mati. Terus aku dengerin headset pakai handphone yang ini. Terus suami aku datang ngebawain bahan makanan kayak gitu. Terus akhirnya dikasih tahu, ya jangan mati lagi ya handphonenya, besok harus nyala terus pokoknya, karena kita trackingnya dari handphone dan lain sebagainya gitu. Ya udah, akhirnya aku bilang ya udah, saya janji Pak nggak bakal mati lagi, dan saya akan angkat setiap kali ada telepon dari manapun, nggak tahu gitu. Ya udah. Waktu itu aku setelah 14 hari selesai, jadi tiap hari itu kan dipantau ya dari SMS gitu, ditanyain apakah ada batuk, pilek, terus gimana suhunya dan lain sebagainya. Terus dalam 14 sebelum waktu kuarantain habis itu ditelepon lagi tuh sama petugasnya, kayak gini isinya. Halo. Hello. Wait. I can't speak China, sorry. Oh, okay. But today is the last day of your quarantine. Yes? So you can go outside after midnight, you know? Yes. 23, right? July 23. Okay? Yeah. Okay. But you need to do self-manage for 7 days. Self what? Self-manage. Self-manager? 7 days. Ada. Jadi waktu itu setelah 14 hari home quarantine, aku masih ada quarantine 7 hari. Tapi nggak seketat yang 14 hari itu harus di rumah aja, itu nggak. Aku boleh keluar tapi hanya sekedar ke halaman mungkin. Terus aku kan nanya, kalau misalnya ke warung boleh nggak Pak? Oh boleh kalau ke warung gitu. Tapi jangan yang banyak orangnya dulu gitu. Terus aku juga belum boleh ke ruang publik kayak yang banyak masanya. Terus naik angkutan umum tuh aku juga belum boleh gitu. Terus
setelah dalam 21 hari itu dalam 7 hari itu aku nggak ada tanda-tanda kena COVID, itu dihubungin lagi bahwa quarantine aku selesai. Nah baru dari situ udah selesai tuh, benar-benar pure selesai quarantine aku. Jadi udah dilepas nomor handphone aku mungkin di sananya, jadi ya udah aku bisa beraktivitas seperti orang normal di sini. Selama 14 hari itu kita beli makanan sendiri. Jadi suami aku tiap hari nganterin makanan, udah kayak tahanan rumah sih. Jadi tiap hari nganterin makanan, di provide, dan aku masak sendiri di rumah gitu. Itu bahagia luar biasa. Itu kayak bener-bener keluar dari penjara. Gimana sih, nggak tahu sih rasanya keluar dari penjara, cuman bener-bener bahagia banget. Itu aku bisa kayak ngirup udara seger gitu, karena selama 14 hari itu aku bener-bener cuman mandang dunia luar tuh dari jendela. Ya ampun, enak kali ya di luar jadi burung gitu. Kayak bener-bener stres guys. Itu cuman di dalam rumah doang, terus nggak ada siapa-siapa, itu stres. Cuma main handphone doang. Kan kegiatan aku sehari-hari aku nonton drakor, terus masak buat kebutuhan aku, terus ya paling seminggu sekali nyuci baju, nyetrika gitu. Selebihnya aku cuma bengong-bengong gak jelas doang, paling nonton drakor sampai bosan gitu. Dan itu bahagia banget sama aku. Kalau menurut aku pemerintah sini tuh serius banget ya, dan aku salut banget sama keseriusan mereka dalam memitigasi resiko dari penyebaran COVID-19 itu. Karena aku ngalamin sendiri, aku di tracking dari handphone, terus langsung didatengin polisi ketika aku nggak bisa dihubungin. Itu bener-bener keseriusan yang luar biasa sih. Terus udah gitu pas selang beberapa hari itu aku ditelepon lagi. Itu bener, jantung aku kayak rasa mau copot tau nggak kalau ditelepon kayak gitu. Karena pengalaman dari yang disamperin polisi itu tuh belum bikin trauma guys. Terus udah gitu pas ditelepon ternyata petugasnya mau nganterin kayak amplop. Nah terus aku dikasih amplop kayak gini. Ini isinya itu ada peta. Pertama ada masker sih, masker. Terus ada kantong plastik. Ini kantong plastik. Ini ada beberapa lembar kantong plastiknya. Terus ada peta tentang New Taipei, karena aku tinggalnya kan di New Taipei ya. Jadi ada petanya gitu, terus ada lain sebagainya, dan tentang tata cara buang sampah. Dan aku nggak tahu lagi yang lainnya apa karena bahasanya Mandarin semua, jadi aku nggak paham. Menurut aku sih perlu banget sih, karena kan kita nggak tahu ya dari luar itu kita bawa virus atau enggak, terus di jalan itu kita bawa virus atau enggak, dan takutnya kan kita emang sebagai pembawa ya, sebagai carrier, jadinya wajib sih quarantine selama 14 hari. Dan kalau misalnya ada, waktu itu juga syaratnya kalau misalnya di rumah itu ada orang tua di atas 65 tahun dan ada anak kecil di bawah 5 tahun, itu kita nggak boleh quarantine di rumah, jadi harus nyewa hotel. Tapi kebetulan karena di rumah aku kosong, jadi ya aku mutusin untuk quarantine di rumah. Nah kalau misalnya di Indonesia itu, kalau misalnya di rumah ada orang tua di atas 65 tahun atau anak kecil di bawah 5 tahun, terus sebaiknya quarantine di Wisma Atlet ya, kan soalnya pemerintah udah nyediain tuh di Wisma Atlet atau di hotel. Itu amannya sih selama 14 hari, karena kita tuh bener-bener tahu apa yang kita bawa dari luar, apa yang kita bawa dari jalan. Siapa tahu kita memang carrier, nantinya malah nyebarin ke orang lain, itu bener-bener ngerugiin semua orang. Nah itu dia tadi pengalaman aku quarantine di Taiwan. Sebagai penutup, aku mau saran aja ke teman-teman yang mau balik ke Indo untuk melakukan hal-hal yang memang disarankan oleh pemerintah. Kalau memang kita diwajibkan untuk quarantine di Indo, ya lakukanlah quarantine sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, karena itu untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan negara juga gitu. Jadinya kita harus ngejaga diri, ngejaga keluarga, ngejaga sahabat, ngejaga semua orang. Yang terakhir, aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, jaya selalu negeriku, semoga pandemi di Indonesia segera berakhir, sehat kembali Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, bye-bye.